Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Noval Maulana dengan nomor NIM J0304201021, Prodi Teknik Komputer angkatan 57, kelas praktikum AP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, yaitu membuat suatu rangkaian memori. Tujuan dari praktikum ini untuk diharapkan mahasiswa lebih paham dan mengetahui apa itu tentang memori. Lalu mahasiswa diharapkan dapat membuat rangkaian memori di Proteus seperti ini. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan memahami konsep dan cara kerja sebuah memori. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sebuah memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Karena kalau sebuah memori tidak dijaga atau diabaikan begitu saja, memori itu akan cepat usang dan data-data yang kita simpan dalam memori tersebut akan hilang. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal digital saja. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam sebuah CPU. Komponen utama dalam sistem komputer adalah aritmatika dan logic unit atau ALU, counter circuit, storage space, dan piranti input-output. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi seperti tadi sebagai cuma proses sinyal digital saja, contohnya kayak kalkulator atau media player. Kemampuan memori ini untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lain. Lalu sekumpulan bilangan biner yang dikenal itu dengan istilah bit. Lalu ada misalnya kayak 4 bit itu nibble, atau 8 bit itu byte, 16 bit itu word, dan 32 bit itu double word. Oke, sekarang kita menuju ke cara kerja si rangkaian memori ini. Untuk yang pertama, kita memasukkan sebuah address terlebih dahulu. Di sini ada address, input data, write, program, dan output ya. Lalu di sini saya menggunakan 4 buah resistor, yaitu kapasitas sebesar 10 kilo ohm. Lalu ada IC 7489. Oke, pertama kita di sini menentukan address atau tempat si input datanya itu disimpan. Oke, pertama kita random saja. Misalkan ini A0 bernilai 1, maka kita akan menyimpan data input data itu di A0 ini. Lalu bisa kita jalan D3 dan D1. Nah, oke, untuk supaya tersimpan dan tertulis di sebuah addressnya, kita ketik write di sini. Nah, di sini data sudah tersimpan di dalam data input data yang pertama ini, D3 dan D0 ini sudah terinput dalam address yang A0. Oke, kita matikan. Kita cek di sini. Kalau mati ini masih 00. Nah, kalau nyala lagi, nah ini sudah terinput. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin menginputkan data di address lain, yaitu A3 misalkan. A3 bisa kita menyimpan D2 dan D1. Oke, kita matikan dulu ya. Nah, di sini kita nyalakan word. Nih, di A3 ini sudah berisi sebuah input data itu bila D1 dan D2. Oke, di sini kita matikan dulu. Kita cek. Nah, di 000 dan di A3. Nah, di sini tersimpan. Lalu bisa ngecek tadi yang A0 tadi kan bernilai 1 dan 4, 0 dan 3. Nah, masih tersimpan di sini. Oke. Misalkan kita beri satu contoh lagi, yaitu di A2 misalkan di A2 dan A1 kita inputkan nilainya di D2 di sini dan kita write. Oke, kita matikan. Oke, sini. Ya, sini sudah tersimpan D2 bernilai di A1 dan A2. Kita matikan. Nah,
Untuk mengeceknya bisa misalkan A0 tadi kan nilainya ada di 1 dan 3, A0 dan 3, lalu A3 itu ada di 2 dan 1 dan 2, lalu A2 A1 itu bernilai 1 di sini. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.